Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masruro, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas C2, mata kuliah Qawaid Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan seputar tafsir, yaitu Al-Amr atau perintah. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Amr dari segi etimologi dan terminologi. Dari segi etimologi, al-amr itu antonim dari al-nahi, yaitu perintah. Dan dari segi terminologi, oleh sebagian ahli mendefinisikan yaitu permintaan dengan kata-kata yang sifatnya instruktif agar pekerjaan dikerjakan. Yang sifatnya instruktif ini syaratnya yaitu bahwa yang memberikan instruksi harus mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada yang diberi instruksi. Lalu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-amr, yang pertama berbunyi al-amru al-mutlaqu yaqtadi al-wujuba illa li sharifi, yang artinya amr yang bersifat mutlak itu wajib kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Contohnya ada pada Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Adanya amar dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa urusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya wajib dikerjakan dan berdosa bila melanggarnya. Lalu kaidah yang kedua dari al-amr berbunyi al-amru bisyai'i yastalzimu an-nahya an diddihi, yang artinya perintah terhadap sesuatu berarti pula larangan terhadap sebaliknya. Contohnya ada pada Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu seperti biasanya. Karena sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu kaidah ketiga dari al-amru berbunyi al-amru yaqtadil fawra illa li qarina. Amr pada dasarnya menghendaki pelaksanaan segera kecuali pada petunjuk lain. Contohnya pada surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kaidah dari al-amru yang keempat berbunyi idza ulliqal amru ala syaratin aw sifatin fa innahu yaqtadi takrar. Yang artinya bila amr dikaitkan dengan syarat atau sifat itu menghendaki pengulangan. Contohnya berada pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepadamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu telah memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tangan itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Lalu kaidah yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang amr, yaitu berbunyi al-amru al-waridu ba'dal hadri ya'udu hukmuhu ila halihi qabla al-hadri. Artinya perintah yang dibuat setelah larangan maka hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum pelarangan. Contohnya ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala al-hadiya wala al-qalaida wala amin al-bait al-haram البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan mengganggu binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.